Mengiris Pangeran Cikeas Ibas, Wahai Rakyatku, Soal Failed Nation, ditulis oleh Anto Cahaya di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Sebelumnya masih ingat tidak dengan cuitan legendaris Wakil Ketua Umum PD Ibas yang menjadi trending topik berikut ini? Wahai rakyatku dan saudara-saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan atau fitnah. Masih banyak cara yang lebih kesatria menuju satu tujuan. Lanjut cuitan Ibas pada 14 Februari 2017. Itu adalah cuitan Ibas 4 tahun yang lalu dan bikin heboh jagat maya. Sebab saat itu sedang hangat-hangatnya Pilkada DKI Jakarta yang diikuti oleh kakaknya AHY sebagai kandidat calon gubernur. Ibas ini menurut saya tidak banyak bicara layaknya politikus pada umumnya, tapi sekali bicara bikin cenut-cenut banyak pihak, termasuk cuitan viral di atas sebagai gambaran secara psikologis yang bersangkutan. Sekarang di masa pandemi yang sedang menggerogoti Ibu Pertiwi tiba-tiba bicara failed nation atau negara yang gagal. Sejujurnya buat saya atau mungkin Anda tidak ada yang keliru dengan pernyataan salah satu pangeran Cikeas ini mengkritik pemerintah atas kondisi negara saat ini dan kekhawatiran yang bersangkutan dengan bertanya mau sampai kapan negara begini. Ini bagi saya menarik, tapi sebelumnya mari kita simak pernyataan lengkapnya berikut ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau Waketum PD Edi Baskor Yudhoyono atau Ibas mengingatkan pemerintah soal penanganan corona. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi corona. COVID-19 makin mengganas. Keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas dalam foto fraksi Partai Demokrat DPR RI seperti dilihat Rabu 7 Juli 2021. Ketua fraksi Partai Demokrat DPR ini mewanti-wanti negara agar mampu menyelamatkan nyawa masyarakat. Sebab Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya, ujarnya. Ibas juga bicara soalnya banyaknya warga yang sudah divaksin namun tetap terpapar virus corona. Ibas berharap pemerintah tak ragu untuk menghadirkan vaksin yang mampu menangkal corona. Selain itu, Ibas bicara soal ketersediaan tabung oksigen di tanah air. Pemerintah, kata Ibas, seolah tak berdaya dalam penanganan corona. Penanganan COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Pemerintah terlihat tak berdaya, antisipasi pun lemah. Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain sementara di saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat? Ibuhnya. Peran oposisi memang salah satunya mencari celah pemerintahan yang sedang berkuasa untuk dapat digunakan sebagai senjata ampuh untuk menyerang musuh. Soal failed nation yang dilontarkan Ibas bagi saya berlebihan. Upaya pemerintah selama ini tidak main-main. Program-program pemerintah selama COVID juga memberi dampak yang positif. Atau dengan kata lain negara hadir di tengah rakyat. Sebagai organisasi, lantas apa yang sudah diberikan Partai Demokrat selama pandemi berlangsung? Selain kritik bak ular berbisa yang dilakukan oleh para kadernya tersebut, yang dihadapi negara ini wabah, bukan rezim yang sedang berkuasa, lalu timbulkan teror ke rakyat sendiri. Negara lain juga hadapi hal yang sama, dan masing-masing memiliki caranya disesuaikan dengan kondisi demografi sebuah negara. Keselamatan rakyat juga ekonomi tetap berjalan. Ibas dan para politikus yang hanya modal cas-cis-cus agar terlihat bagus padahal tak becus sebagai politikus, barangkali lupa atau memang sengaja tutup mata atas fakta upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Sampai sejauh ini dari 9 program yang pernah diluncurkan pemerintah selama pandemi, masih ada 7 program insentif yang dirasa sesuai dan tepat hingga sekarang agar rakyat tidak merasa terbebani. Antara lain subsidi listrik, program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, BLT dana desa, subsidi kuota internet pendidikan, BLT UMKM, kartu prakerja. Begitu pula aplikasi dalam mengantisipasi penyebaran virus dan PPKM dan target vaksin 1 juta setiap harinya dan akan meningkat di bulan-bulan berikutnya dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Hal-hal di atas apakah kiranya tidak dapat dijadikan dasar bahwa pemerintah telah hadir di tengah rakyat? Daripada menakut-nakuti rakyat dengan statement ngawur dan jauh dari manfaat, mending Demokrat turut sumbang rakyat yang terdampak. Perintahkan saja kadernya tiap daerah untuk berbuat di sekitar tempat tinggalnya. Jangan hanya hadir kalau pas butuh suara. Saat rakyat sedang menghadapi situasi sulit, tutup mata, tutup telinga, malah ngoceh dan membuat pernyataan yang bikin resah saja. Ah Mas Ibas, ada salah manis dari Anas tuh. Wahai rakyatku, jawab Pangeran Cikeas. Bagaimana menurut Anda?
Jadi buzzer Anies, Pandu Riono korbankan profesinya, permalukan UI, ditulis oleh Manuel di seword.com. Siapa yang gak kenal sama Pandu Riono? Kalau belum kenal, baiknya kalian gak usah kenal. Kenapa? Karena orang ini menjadi sosok yang paling bawel di Twitter. Bawel mengeluarkan segala unek-uneknya seperti orang yang kepingin sekali menjabat sesuatu. Dia ini pengendorse PF dan AZ. Mungkin ada proyek. Dia juga membela Anies Baswedan yang sangat tidak jelas dalam penanganan virus ini. Dia pernah memuja-muji Anies yang terbuka statusnya soal positif COVID. Padahal kita tahu bahwa orang ini di hadapan nakes, dia buka mulut tanpa masker. Masih ada beberapa hal yang kelihatan banget membuat orang ini terkesan mengorbankan profesinya demi membela Anies Baswedan. Dia mengatakan Anies Baswedan si manusia terbodoh yang didukung rektor terbodoh itu sudah meminta pengetatan sejak Mei ke pusat namun ditolak. Lucunya, sepanjang Mei Juni si Anies ini masih jalan-jalan ke provinsi lain dan gak pakai masker. Pemimpin yang tidak memberikan teladan ini bisa-bisanya didukung oleh si Pandu, manusia pembela Anies. Dia ini ngaku-ngaku epidemiolog, tapi ternyata epidemiolog rasa pendukung Anies. Pandu Riono ini adalah menjadi sosok yang paling gak penting di Twitter, tapi berisiknya kayak FPI. Entah dia mau apa, orang ini logikanya terbalik-balik. Pengetatan di kota Jakarta ini tidak mungkin dikerjakan sesuai maunya orang ini. Jikapun Anies benar-benar meminta pengetatan, dirinya sendiri nggak beres. Dia harus memberikan teladan. Dia sendiri masih ngumpul-ngumpul bareng Ridwan Kamil, makan dine-in. Nggak kayak Ganjar Pranowo yang makan take away dan outdoor. Jadi sebetulnya dia ini nggak punya pendirian. Tindakan pendisiplinan dan kategori pelanggaran pun tidak jelas. Usulan Anies ini kalaupun ada hanya sebatas lip service. Kalau kita lihat di awal-awal COVID melanda, Anies pun membiarkan kerumunan di KRL, bikin keramaian di pasar kaget dan seterusnya. Jadi sebenarnya tim buzzer Anies Baswedan semacam Pandu Riono ini sengaja menghadirkan narasi pragmatis demi membela gubernur terbodoh versi Google dan versi rakyat Indonesia. Selama ini Pandu Riono selalu membawa kegaduhan di Twitter. Apa yang ia cuitkan justru diduga kuat menjadi faktor kuat untuk menurunkan imunitas tubuh. Makanya saya bilang di awal kalau bisa nggak kenal, nggak usah kenal. Karena orang ini membuat imun tubuh saya berkurang. Namun saya mengambil sisi positifnya. Justru dengan menyinyiri balik dia, saya justru akan meningkatkan imunitas tubuh. Tapi sayangnya dia ini pengecut. Tipe pendukung Anies ini memang tukang blok yang gak berani melawan argumen saya. Saya sengaja serang logikanya mereka, karena mereka logikanya kurang dipakai gitu kelihatannya. Kalau kita lihat strategi Menkes ini jauh lebih mantap. Menkes Budi Gunadisadikin ini akan mengubah penentuan sistem zonasinya. Sebelumnya, penentuan warna zonasi berdasarkan jumlah kasus konfirmasi COVID. Dalam rapat bersama Komisi 9 DPR, Menkes menyebut standar testing 1 dari 1000 sudah tercapai. Jadi Indonesia sudah mantap dalam testing. Gak kayak yang dibicarakan si manusia dungu itu. Kalau positivity rate sudah lebih 5%, laju penularan akan tinggi dan tesnya harus dibuat lebih banyak. Menkes pun mengatakan dengan jelas bahwa testing ini harus dikerjakan dan membuat zonasi dalam positivity rate. Kalau berdasarkan jumlah memang tidak akan merepresentasikan karena tidak menghitung berapa persen total penduduk yang ada. Inilah yang menjadi cara kerja yang benar. Menkes Budi Gunadisadikin ini terukur, terstruktur dan jelas. Permintaannya sangat masuk akal. Kalau Anies dianggap Pandu Riono sudah mewacanakan pengetatan ke pusat, mana beritanya? Atau jangan-jangan Pandu Riono dikibulin Anies sehingga mulutnya dipakai untuk ngibulin seluruh Indonesia. Budi Gunadisadikin adalah sosok yang jelas memberikan masukan yang bisa diterima. Sedangkan Anies, teknisnya bagaimana kalau dilakukan di Jakarta? Pandu Riono ini sepertinya tukang ngibul, mau membantu Anies untuk jadi presiden, lalu berharap jadi Menkes. Mimpi di siang bolong. Epidemiolog UI ini nggak jelas, kayak mahasiswa yang juga nggak jelas. Ternyata kalau diperhatikan, Twitter Pandu Riono ini juga dukung Novel Baswedan loh. Padahal Novel kan gagal tes. Apakah wawasan kebangsaan Pandu Riono juga sehancur Novel? Begitulah hahaha.